الحمد لله أمر برفع المساجد لذكر اسمه لذكر اسمه فيها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الحبيب المحبوب الصادق المصدوق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. إخوة الإيمان، المساجد بيوت ربنا وشعار إسلامنا ومظهر من مظاهر ديننا وعزنا ومن أسباب تواددنا واجتماعنا وسعادتنا، وإن من دلائل الصالحين وعلامات إيمان المؤمنين ارتيادهم لها وتشديدهم وعمارتهم لها بالطاعة لله رب العالمين. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah pada Allah sebenar-benar takwa padanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Allah berfirman: Innama ya'mur masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, mendirikan salat dan membayar zakat, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa masjid-masjid adalah rumah-rumah Allah yang dijadikan sebagai salah satu syiar bagi agama Islam dan bagi kaum muslimin. Masjid-masjid merupakan sarana untuk menghimpun persatuan masyarakat Islam dan kesejahteraan mereka. Di antara salah satu tanda orang-orang soleh dan tanda kesempurnaan iman seorang mukmin adalah kesukaan mereka untuk mendatangi masjid dan membangunnya dan memakmurkannya dengan berbagai amal kebajikan dan menyiapkan kondisi yang baik bagi orang-orang yang beriman. Masjid-masjid adalah sebaik-baik tempat untuk mentauhidkan dan menyembah Allah dan untuk tempat berzikir dan beribadah. Siapapun yang menyembah Allah dan mengerjakan amal-amal soleh dengan baik dan ikhlas semata karena Allah, maka perbuatan itu menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang mukmin yang sempurna imannya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah di atas dan disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Jika engkau melihat seorang suka mendatangi masjid, maka saksikan bahwa ia seorang yang sempurna imannya. Di lain kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Takaffalallahu liman kana masjidu baita." Allah akan menjamin bagi siapapun yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Maksudnya Allah akan memberi jaminan baginya berupa dukungan, rahmat, dan melintasi sirat sampai di surga.
Allah memberi nilai utama bagi segala masjid dan disatukan dengannya sebagai penghormatan baginya. Allah memuji orang-orang yang bertasbih kepadanya di masjid-masjid di waktu pagi dan sore, dan Allah berjanji akan memberi pahala yang besar di hari kiamat kelak bagi mereka. Rasulullah SAW sangat mengagungkan setiap masjid, dan beliau menyuruh umatnya memakmurkan masjid dengan melakukan sholat berjamaah di dalamnya. Beliau menganjurkan umatnya membersihkan, mensucikan, memberi bau-bau yang harum, dan memakmurkan masjid dengan berzikir, beribadah, dan berdoa. Disebutkan bahwa setiap kali beliau datang dari bepergian, maka beliau lebih dulu masuk masjid dan melakukan sholat di dalamnya sebelum masuk ke dalam rumahnya. Ketika beliau tiba di kota Kuba, maka yang beliau pertama kali lakukan adalah membangun Masjid Kuba, yaitu masjid pertama yang dibangun dalam Islam setelah beristirahat beberapa hari di kota Kuba. Maka beliau melanjutkan perjalanannya ke kota Madinah, dan setiba beliau di kota Madinah, maka beliau membangun Masjid Nabawi. Dalam pembangunan Masjid Nabawi, beliau ikut mengerjakan bersama-sama dengan para sahabat beliau, agar masjid itu untuk tempat ibadah dan tempat mentauhidkan Allah. Karena itu, setiap muslim dimanapun ia berada, khususnya para pemimpin, para khatib, para penguasa, para ulama, para penanggung jawab haji dan wakaf, saling tolong menolong untuk memakmurkan semua masjid, mengingatkan keutamaan masjid, dan menganjurkan melakukan sholat berjamaah, dan memberi nasihat yang baik kepada kaum muslimin, termasuk juga menasihati orang-orang yang suka terlambat ketika melakukan sholat berjamaah, dan sekaligus mengingatkan mereka dari segala keburukan yang menimpa umat Islam dewasa ini, yang menyebabkan para kaula muda lupa dari Allah dan dari sholat. Jika ada seorang yang lupa dari sholat jamaahnya, hendaknya para penanggung jawab memberinya peringatan dengan cara yang paling baik, karena kita diperintahkan saling tolong-menolong untuk berbuat kebaikan dan takwa, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Hendaknya kalian saling tolong-menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Anehnya, dewasa ini kami dapatkan banyak orang-orang yang bertetangga dekat dengan masjid, dan mereka hanya melangkah beberapa langkah saja ke masjid, tetapi mereka tidak pernah masuk ke dalam masjid dan melakukan sholat fardu jamaah di dalamnya. Ia tidak pernah melakukan sholat Jumat dan tidak pernah melakukan sholat fardu berjamaah. Alasan apa yang mereka gunakan? Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencela orang-orang yang terlambat sholat berjamaah di masjid. Jamaah Jumat rahimakumullah, hendaknya kalian selalu takut kepada Allah. Hadirilah sholat fardu berjamaah di masjid, dan isilah masjid dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Jagalah baik-baik sholat fardumu, lakukanlah dengan berjamaah, dan jangan meremehkannya, karena rukun Islam yang pertama kali difardukan adalah sholat fardu. Dan pesan beliau yang paling akhir adalah perhatikanlah sholat, karena rukun Islam yang pertama kali lenyap dari kaum muslimin adalah mengerjakan sholat. Sehingga siapapun yang meninggalkan sholat, maka ia bukan seorang muslim. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa sholat adalah amal kebajikan yang akan ditanya lebih dulu. Jika sholatnya bagus, maka semua amal kebajikannya dinilai bagus. Jika sebaliknya, maka semua amal kebajikannya dinilai kurang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'an nidaa tsumma lam yujib min ghairin udhrin fala salata lah." Siapapun yang mendengar azan kemudian ia tidak memenuhi panggilannya tanpa uzur, maka salatnya tidak sempurna. Disebutkan bahwa ada seorang buta minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat berjamaah di masjid, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, ana darirun syasi'ud dari wa liya qa'idun la yulaimuni fahal min rukhsatin an usalliya fi baiti." Qala, "Tasma'un nidaa?" Qala, "Na'am." Qala, "Ma ajidu laka rukhsatan." "Ya Rasulullah, aku adalah seorang yang buta, rumahku jauh, aku mempunyai penuntun yang tidak cocok denganku. Apakah aku boleh melakukan sholat fardu di rumahku?" Tanya beliau sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau dapat mendengar suara azan?" Jawab lelaki itu, "Ya." Sabda beliau, "Aku tidak dapat memberimu izin meninggalkan sholat berjamaah." Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberi izin kepada orang buta untuk melakukan sholat fardu berjamaah di rumahnya, maka bagaimanakah seorang yang dapat melihat dan sehat, yang rumahnya dekat dengan masjid dan ia tidak mempunyai halangan apapun? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Andai kata kalian melakukan sholat fardu di rumah-rumah kalian seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, maka kalian telah meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalian. Jika kalian telah meninggalkan sunnah Nabi, maka kalian akan sesat. Karena kami menyaksikan di masa kami bahwa tidak ada orang yang tertinggal dari salat berjamaah kecuali yang dikenal kemunafikannya." Adapun hadis-hadis dan asar yang menyatakan tentang kewajiban salat berjamaah di masjid dan besar ancamannya bagi yang enggan melakukannya adalah banyak. Perhatikanlah baik-baik salat fardu berjamaah di masjid. Suruhlah anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, tetangga-tetangga kalian melakukan salat berjamaah di masjid, dan berilah nasihat jika mereka tertinggal salat berjamaah di masjid. Kalian tidak boleh mendiamkan mereka sedikit pun karena meninggalkan salat berjamaah di masjid tanpa alasan merupakan maksiat dan kerugian yang besar yang membahayakan Islam dan umatnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, takutlah kepada Allah dan jagalah baik-baik salat Jumat dan salat fardu berjamaah. Hendaknya kalian saling tolong-menolong untuk memperbaiki masjid dan menghormatinya, agar amal-amal kebajikan kalian ditulis, diberi pahala yang besar, dan dosa-dosa kalian dimaafkan. Pergunakanlah kesempatan kalian baik-baik untuk menghadiri salat berjamaah dan Jumat, dan sekaligus memakmurkan masjid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi mu'ayyidis sabirin bi'azizil nasri wa muyassiris syakirin bihamidi syukri wa muwaffiqil mukhtarinil qiyami bi amri. Ahmaduhu ala ma an'am wa aslama li amri fima hakama wa abram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi muntahad duhur, salatan daiman bila fana'in wala futurin, wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du,
فيا أيها الناس اتقوا الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيد المؤمنين من عباده فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وأهل الطاعة أجمعين اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم احفظ عليهم ودائع أديانهم واخرجهم من ضيق السجون إلى ساعة أوطانهم ولا تجعلهم فتنة للظالمين ونجهم برحمتك من القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكره على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر أقم الصلاة